Dari ayat yang pertama ini kita juga bisa melihat di mana Tuhan bekerja, di situ setan juga bekerja. Bapak Ibu, iblis dikatakan bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dan kalau mungkin, seandainya mungkin, dikatakan di dalam bagian itu, akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu artinya orang-orang pilihan tidak mungkin disesatkan. Orang-orang pilihan tidak mungkin disesatkan oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Tapi iblis menyamar sebagai malaikat terang dengan tujuan apa? Untuk menipu orang-orang yang tidak mengenal firman kebenaran. Sekali lagi, iblis itu dapat menyamar sebagai malaikat terang untuk menipu orang-orang yang tidak mengenal firman kebenaran. Saya berkali-kali mengatakan dari mimbar ini, Pendeta Agus juga, hamba-hamba Tuhan di sini juga, bahwa kita sebagai orang Kristen harus membaca Alkitab, harus mengenal firman. Kalau kita tidak mengenal firman, kita akan mudah ditipu. Bapak Ibu perhatikan, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Maksudnya apa? Malaikat itu di dalam Alkitab pernah menyatakan diri kepada manusia, betul? Menampakkan diri kepada umat Allah, menampakkan diri kepada orang-orang yang Tuhan mau bicara kepada dia. Gitu, memakai satu wujud, sehingga orang-orang itu kemudian menyadari ini adalah utusan Allah, ini adalah malaikat Allah. Mereka menyadari hal itu, mereka tahu dan mereka siap untuk mendengarkan firman. Apakah iblis akan menyamar dengan cara seperti itu? Menampakkan diri kepada kita, tapi pakai wujud malaikat. Seperti itu enggak? Saya rasa tidak ya. Iblis tidak akan punya kemampuan seperti itu. Iblis tidak bisa mengubah naturnya sendiri. Iblis itu kegelapan. Tidak mungkin bisa menyatakan diri sebagai terang. Tapi Bapak Ibu harus perhatikan. Kata malaikat di dalam Alkitab bukan hanya bicara tentang makhluk-makhluk surgawi utusan Allah itu. Malaikat di dalam Alkitab itu juga dipakai sebagai gambaran bagi pemimpin gereja. Gambaran bagi gembala-gembala, pastor-pastor, pendeta-pendeta, hamba Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat itu di dalam misalnya surat Wahyu. Kita lihat sebentar saja ya supaya Bapak Ibu punya hal yang jelas. Wahyu pasal yang kedua, Wahyu pasal yang ketiga. Bapak Ibu bisa melihat di situ ada 7 jemaat dan setiap kali diawali dengan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di kota apa, begitu kan ya? Tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Malaikat jemaat di sini bukan berarti setiap gereja terus kemudian ada malaikat pelindungnya. Ya, Bapak Ibu, ada orang yang punya konsep seperti itu juga. Kalau Bapak Ibu melihat misalnya di gereja Katolik, maka Bapak Ibu akan tahu kadang dari namanya, kadang ada tulisannya. Ini gereja pakai nama Santo siapa atau Santa siapa. Dalam konsep mereka, ini adalah satu gereja yang tanda kutip dilindungi oleh Santo dan Santa itu. Tidak, ini maksudnya bukan seperti itu. Tetapi ini bicara tentang pemimpin gereja. Malaikat jemaat itu adalah satu istilah yang dipakai untuk menggambarkan pemimpin gereja. Nah, saya akan kaitkan dengan ini. Ketika iblis menyamar sebagai malaikat terang, perhatikan, iblis itu bisa memakai guru-guru palsu ini, hamba-hamba Tuhan palsu ini. Seolah-olah kalau seorang berdiri di mimbar gereja dan kemudian membacakan firman Tuhan dan kemudian berkata-kata kepada jemaat, maka jemaat akan langsung pikir ini adalah hamba Tuhan. Harus didengarkan. Perkataannya adalah perkataan yang berasal dari Tuhan, memiliki otoritas, dan biasanya jemaat itu akan langsung terima tanpa memikirkan secara kritis, tanpa cek lagi dengan Alkitab. Bayangkan Bapak Ibu, kalau iblis itu memakai orang-orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan, berapa banyak orang-orang Kristen yang akan ditipu oleh dia. Dan itu sekarang terjadi, itu sudah bertahun-tahun terjadi, itu dari awal gereja ada itu sudah terjadi. Maka Bapak Ibu bisa melihat ya, di mana Tuhan bekerja, setan juga bekerja. Dan saya tanya sama Bapak Ibu, setan itu lebih rajin atau lebih malas daripada kita? Lebih rajin.